Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen sekalian. Perkenalkan nama saya William, Informatika 2017 dari Universitas Diponegoro. Saat ini saya ingin mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Implementasi Data Mining untuk menentukan pola pembelian konsumen menggunakan algoritma a priori. Latar belakangnya terdapat 4 latar belakang yang saling berkaitan. Pertama ada di persaingan dunia bisnis. Persaingan dunia bisnis masa kini sangatlah ketat, di mana toko-toko dan perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Dari situ, toko-toko dan perusahaan dapat mengetahui kondisi pasar dan juga pelanggan melalui data transaksi. Dapat dilihat barang apa saja yang paling laku dan juga barang apa saja yang tidak laku. Nah, dari data transaksi tersebut sebenarnya dapat diolah yang dapat menghasilkan informasi yang lebih berguna bagi perusahaan atau toko. Pengolahan tersebut dapat menggunakan data mining dan juga salah satu dapat menggunakan algoritma a priori untuk mengolah data transaksi untuk menghasilkan knowledge yang lebih bermanfaat. Di penelitian ini, rumusan masalahnya adalah untuk membangun suatu aplikasi data mining yang dapat mencari pola aturan asosiasi pembelian konsumen menggunakan algoritma a priori beserta pendukung lainnya. Di penelitian ini terdapat tujuan dan manfaat. Untuk tujuan penelitian ini tersendiri terdapat 2 tujuan. Pertama adalah dapat mencari pola aturan asosiasi dari pembelian konsumen. Kedua adalah dapat mengelola data barang, konsumen, dan juga fitur-fitur pendukung lainnya. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru terkait dengan pola pembelian konsumen dari data transaksi yang sudah diolah. Ruang lingkup dari penelitian ini ada 4. Pertama yaitu data transaksi yang digunakan adalah data transaksi yang diambil dari toko Bunjaya Service di Kota Medan dengan periode di tahun 2019. Kedua, aplikasi data mining ini dikembangkan dengan metode pengembangan waterfall dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Frameworknya itu adalah CodeIgniter 3 menggunakan DBMS MySQL. Selanjutnya adalah nomor 3, maksimal nilai support dari aplikasi data mining ini adalah 0,5%. Mengapa 0,5%? Karena jika di atas itu dari data-data yang ada di tahun Januari 2019 nantinya tidak akan ada bisa knowledge yang tersaring jika nilai lebih besar daripada 0,5%. Oleh karena itu dibatasi maksimalnya supportnya adalah 0,5%. Sesudah itu adalah aplikasinya tidak di hosting, melainkan digunakan hanya di lingkup terbatas, yaitu di lingkup localhost saja. Sebelum melakukan penelitian ini, saya sudah melakukan literatur review terhadap beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian saya. Pertama ada di jurnal Putra et al. Di jurnal ini mereka meneliti terkait dengan aplikasi data mining yang digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam penempatan bahan makanan. Kedua ada di Dewi Listiani dan Anif Hanifah Setianingrum. Di penelitian ini mereka meneliti terkait dengan aplikasi data mining yang digunakan untuk menganalisis pola belanja konsumen yang hasilnya dapat digunakan untuk menentukan strategi penjualan juga. Ketiga ada di Setiawan et al. Di penelitian Setiawan et al. Ini, mereka meneliti terkait dengan aplikasi data mining yang dapat merekam proses pembelian, penjualan, dan proses market basket analis. Jadi di aplikasi ini juga terdapat fitur tambahan yaitu pengingat stok barang atau rekomendasi inventaris. Keempat ada di penelitian Maulana dan Fajrin. Di penelitian ini, mereka meneliti terkait dengan aplikasi data mining untuk mengetahui pola pembelian konsumen dari masing-masing cabang. Seperti itu. Di penelitian ini terdapat landasan teori. Namun, landasan teori inti dari penelitian ini ada 2, yaitu data mining dan algoritma a priori. Data mining sendiri adalah serangkaian proses untuk menemukan nilai tambah dari data yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, algoritma a priori ini merupakan bagian dari data mining yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan data, pemakaian data, dan juga dari data tersebut dapat menemukan keteraturan atau pola dari hubungan antar data tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan data terdapat sumber data. Sumber data yang diambil tadi adalah sumber data dari data transaksi penjualan
di toko Bujaya Service Medan. Format file data tersebut pertama kali diambil adalah Excel, lalu dikonversikan data tersebut melalui aplikasi data mining fitur kasir. Lalu sesudah dikonversikan, dilakukan proses data mining untuk menghasilkan knowledge yang baru. Dapat dilihat sini use case diagram dari aplikasi data mining. Terdapat dua aktor dalam aplikasi data mining ini, yaitu pertama ada pemilik, kedua ada kasir. Dilihat di sini pemilik mempunyai kegiatan yang berbeda dengan kasir. Kalau kasir hanya dapat memasukkan data penjualan melalui fitur kasir dan juga melakukan autentikasi, tetapi pemilik dapat melakukan autentikasi, menampilkan dashboard yang berisi informasi, mengelola data barang, mengelola data pelanggan, melakukan proses data mining yang mana merupakan proses inti dari aplikasi ini, mengelola pengguna, dan juga melihat histori penjualan. Aplikasi data mining ini tidak hanya berfokus pada aplikasi fitur data mining saja, melainkan terdapat fitur-fitur tambahan lain yang dapat membantu pengguna dalam memperkaya fiturnya. Pertama ada di dashboard aplikasi, pengelolaan data barang, pengelolaan akun, aplikasi kasir, dan juga pengelolaan data konsumen. Aplikasi data mining ini sudah lolos uji dan juga perangkat yang digunakan untuk menguji yaitu terdapat informasinya di layar berikut seperti prosesor, RAM, dan juga penyimpanannya. Pengujian aplikasi data mining ini dilakukan secara black box testing, di mana black box testing ini dilakukan terhadap 11 SRS. Sistem ini juga diuji dari 11 SRS ini menjadi 53 butir uji dan semuanya berhasil. Semua butir uji berhasil dijalankan dan dapat diterima hasilnya. Selain pengujian black box, terdapat juga pengujian hasil data mining. Dilihat di sini hasil pengujiannya. Pengujian ini dilakukan dengan durasi 1 bulan dengan jumlah transaksi sebanyak 598 transaksi. Dengan masukan berupa nilai minimal support 0,1% dan juga minimum confidence 80%. Dapat dilihat di sini hasilnya. Hasilnya diurutkan berdasarkan nilai support kali confidence tertinggi. Ini support kali confidence ini tidak ada artinya, hanya dalam maksud untuk pengurutan saja yang mana paling tinggi seperti itu. Jika dilihat di sini paling tinggi adalah R12 dan juga R134. Jika konsumen membeli pentil R12, maka konsumen juga akan membeli pentil R134. Seperti itu, dan pengujian ini sudah dihitung dengan secara manual dan hasilnya akurat seperti itu. Selanjutnya saya akan menunjukkan demo programnya. Nah, berikut ini adalah demo program dari aplikasi data mining. Bisa lihat di sini yang digunakan adalah localhost. Pertama kita akan login dulu sebagai kasir. Berikut tampilan login sesudah berhasil login menjadi dalam kasir. Terdapat aplikasi kasir yang berisi beberapa kolom seperti ID transaksi, tanggal, pelanggan, dan juga nama barang yang dibeli. Kita akan melakukan demo untuk pembelian. Contoh kita akan menginput tanggal, nama pelanggan, dan juga barang-barangnya. Kita bisa lihat di sini barang-barangnya, kita input, dan juga di sini ada checkbox validasi di mana secara UI kasir diminta untuk mengecek kembali transaksi apakah sudah cocok atau belum. Di sini jika sudah cocok, transaksi dapat di checklist dan juga tombol nyala. Jika sebelum di checklist, tombol tidak akan nyala. Kita checklist dan jika kita proses. Oke, berhasil akan menampilkan notifikasi sebagai berikut ini. Selanjutnya sudah berhasil, transaksi akan tampil di paling atas. Kita lihat di sini ada di tanggal hari ini 19 Mei, pelanggan yang selamat AC dengan total pembayaran sebagai berikut. Selanjutnya kasir dapat mencetak stroke dan juga bisa lihat di sini tampilan stroke adalah sebagai berikut ini. Terdapat beberapa informasi mulai dari barang dibeli dan juga siapa yang mencetaknya. Di sini role mencetaknya adalah kasir bernama Sinta. Selanjutnya kita akan log out dan kita akan login sebagai owner atau pemilik.
Dapat dilihat di sini perbedaan tampilan antara login user kasir dengan owner pemilik. Kita lihat di sini ada dashboard, mengelola data barang pelanggan, memproses data mining, dan juga histori penjualan, dan juga mengelola user. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses data miningnya dulu. Jadi di sini ada petunjuknya, user jadi dapat membaca petunjuknya. Selanjutnya ada rentang tanggal. Jadi kita bisa menentukan rentang tanggal yang dari data yang ingin di mining itu berapa lama, 1 bulan atau 1 minggu atau 1 hari. Kita bisa lihat di sini, dan juga inputan nilai support yang dimana sudah dibuat satuannya persen dan juga nilai confidence persen. Jika sudah diisi maka dapat dipencet tombol mulai proses. Tapi di sini saya tidak akan memproses, saya tidak akan mendemokan bagaimana data mining dapat memproses, bagaimana aplikasi saya dapat memproses data mining, karena waktu yang dimakan cukup lama. Dimana waktu untuk mendemokan program ini terbatas, jadi saya sudah melakukan mining sebelumnya. Bisa lihat di sini di dashboard sini akan tampil beberapa hasil pengolahan data transaksi. Di sini saya akan menunjukkan hasil yang sudah saya yang sudah saya proses dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, di mana ini merupakan testing yang tadi di presentasi tadi, data terhadap 1 bulan di testing. Kita lihat di sini knowledge-nya, dan meload knowledge ini juga cukup lama ya, memakan waktu beberapa detik karena banyak sekali data-data yang akan dipanggil. Nah, kita lihat di sini, kita urutkan berdasarkan nilai support kali confidence. Nah, dapat dilihat di sini barang tertinggi adalah pentil R12 dan juga pentil R134. Di mana jika konsumen membeli barang R12, maka konsumen juga akan membeli pentil R134. Dapat dilihat di sini nilai supportnya 0,5 dan juga confidence 100%. Di mana support kali confidence ada 50,251. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke presentasi. Kesimpulan dari aplikasi data mining ini ada 2. Pertama, penerapan algoritma a priori di aplikasi data mining ini berhasil dilakukan. Dalam aplikasi tersebut terdapat juga beberapa fitur tambahan seperti dashboard informasi, aplikasi kasir, dan juga lain-lainnya. Kedua, analisis pola asosiasi yang dihasilkan dari knowledge pengolahan data mining ini dapat digunakan oleh toko untuk menyusun strategi bisnis, meliputi manajemen gudang atau stok barang dan juga strategi penjualan. Maksudnya di sini strategi ini mungkin ini bersifat opsional ya, bisa ditentukan oleh manajemen. Cuman di sini saya akan menjelaskan maksudnya manajemen gudang atau stok barang itu bagaimana. Pertama, tadi kita bisa lihat ada 2 barang ya, tadi ada pentil R12 dengan pentil R134 di mana saling berkaitan. Manajemen gudang ini dalam artian kita misalnya mengecek pentil R12 ini stoknya tinggal 10. Nah, jadi karena memiliki korelasi yang cukup kuat dari aturan asosiasinya, jadi jika kita lihat pentil R12 ini sudah di bawah 10 stoknya, jadi kita dapat mengorder langsung pentil R12 dan juga pentil R134 karena memiliki korelasi yang cukup kuat, di mana dengan menerapkan strategi ini pemilik toko tidak perlu melakukan order berulang-ulang kali gitu. Order pertama pentil R12, order kedua pentil R134, jadi tidak perlu seperti itu, cukup 1 kali saja. Selanjutnya ada strategi penjualan. Strategi penjualan ini dapat dilakukan dengan beberapa opsi. Mungkin opsi pertama ini seperti melakukan bundle. Bundle di sini artinya jika membeli pentil R12 akan membeli pentil R134. Oleh karena itu dibuat bundle barang, jadi langsung ada barangnya dua-duanya. Jadi membeli pentil R12 dan juga sekaligus membeli pentil R134 akan mendapatkan harga yang lebih murah. Di mana strategi ini adalah opsional dan diserahkan kepada pihak toko yang menggunakan aplikasi ini, karena berbagai macam strategi dapat digunakan dari informasi yang dihasilkan dari aplikasi data mining. Selanjutnya, saran dari aplikasi data mining ini atau dari penelitian ini adalah disarankan untuk menggunakan komputer dengan spesifikasi mumpuni ya, karena dalam melakukan perhitungan proses data mining memakan waktu yang cukup lama. Dan juga kedua adalah pengembangan sistem dari aplikasi data mining ini agar dapat menghasilkan knowledge tidak hanya berdasarkan pola aturan asosiasi barangnya saja, tapi berdasarkan letak area konsumen, seperti itu.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.